Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati penjabat Bupati Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting dalam acara sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Ibah Mutiah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, hanya kepadamu lah kami memuji, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, serta hanya kepadamu lah kami mohon ampun. Yang terhormat dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati penjabat Bupati Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Forkompimda Plus Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati dari Sekda Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Kepala OBD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Panewu se-Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati dari Ormas Keagamaan, Ormas Pemuda di Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati dari Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati dari LKIS, kemudian yang kami hormati dari PWI dan Paguyuban Wartawan Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati dari Forum Kampus di Kabupaten Kulon Progo, tak lupa yang kami hormati dari KPU Kota, kemudian KPU Kabupaten Kulon Progo.
Puji syukur atas nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD kepada stakeholder terkait dan juga masyarakat umum. Kedua, salawat beserta salam kita sanjung ke Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya. Kami mohon maaf sebelumnya KPU Kabupaten Kulon Progo baru bisa melaksanakan sosialisasi via Zoom meeting karena keadaan, dan tetapi tahapan tetap harus berjalan dan sosialisasi tetap bisa dilakukan meskipun baru via Zoom. Untuk hari ini akan yang diundang sebenarnya cukup banyak karena memang kita menghadirkan dari stakeholder jumlah 36 stakeholder, di mana alhamdulillah hari ini cukup banyak yang hadir dan diharapkan nanti bisa menularkan terkait PKPU nomor 4 tahun 2022. Sayangnya ini partai politik, oh iya, partai politik tadi belum saya sebut karena memang di sini sepertinya belum ada yang rawuh ya, partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hari ini nanti yang pertama adalah kaitannya sosialisasi PKPU nomor 3 tahun 2024, di mana itu merupakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di situ ada 11 tahapan yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran dan diakhiri dengan kaitannya pengangkatan sumpah dan janji dari pejabat. Kemudian juga akan ada kaitannya sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022, di mana tahapan ini berjalan, yaitu kaitannya pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, di mana pendaftaran dimulai 1 sampai 14 Agustus, tapi tahapan itu berjalan nanti sampai akhir ada penetapan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Kemudian yang ketiga kaitannya sosialisasi PKPU nomor 6 tahun 2021. Di situ kaitannya pendaftaran pemilih karena dalam kaitannya dengan PKPU nomor 4 bahwa nanti yang tercantum dalam sipol itu NIK yang tidak terdaftar dalam DPB atau daftar pemilih berkelanjutan itu juga akan dimasukkan, hingga makanya PKPU nomor 6 tahun 2021 ini juga kami sosialisasikan kembali karena sangat erat dengan kaitannya verifikasi partai politik khususnya nanti yang masuk di sipol. Itu beberapa, dan kita semua paham betul bahwa penyelenggaraan pemilu ada 3 unsur. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini di konteks Kulon Progo yaitu KPU dan Bawaslu. Kemudian jelas didukung stakeholder yang lain, misalnya dari Polres, dari Kodim dan jajarannya serta yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan unsur yang kedua peserta pemilu, yaitu dalam hal ini adalah partai politik dan perseorangan. Untuk tahap ini peserta pemilu adalah calon peserta pemilu dari partai politik yang insya Allah akan berlaga di tahun 2024. Kemudian kaitannya pemilih juga penting karena nanti juga terkait tahapan khususnya yang nomor 3 bahwa tahapan dan jadwal baik itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu serta pemilih harus taat terhadap jadwal yang sudah dibuat hingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu untuk beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh narasumber dari KPU. Dengan PKPU ada 3 PKPU, nanti akan disampaikan dengan jelas dan nanti diharapkan ini forum ini walaupun via Zoom ada hal yang positif yang dapat kita ambil. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan izin dari Allah serta doa restu dari Bapak Ibu semua yang rawuh hari ini, maka kaitannya sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD kepada stakeholder terkait dan masyarakat umum dinyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Iba Muti yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan pada acara inti, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi terlebih dahulu, dan bagi yang belum mengunduh background acara pada pagi hari ini bisa diunduh di kolom chat. Begitu juga link absensi juga sudah berada di kolom chat yang telah disediakan oleh panitia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 yang akan dipandu oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kulon Progo. Kepada yang terhormat Ibu Saptati Wulandari, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati hadirin peserta sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tentang tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Telah tiba saatnya kita akan mengikuti acara penyampaian materi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo bahwa pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan 3 peraturan Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama yaitu terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022, yaitu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Yang kedua akan disampaikan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang ketiga akan disampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2021 tentang daftar pemilih berkelanjutan. Hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati, baik yang melalui kanal Zoom meeting maupun YouTube, telah hadir di tengah kita ada 3 narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait tema yang telah saya sampaikan. Untuk yang pertama, terkait dengan peraturan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kulon Progo, yaitu Ibu Hidayatut Thoyibah. Waktu kami berikan selama 20 menit, ya, Bu Hida. Halo? Ya, biar Ibu Sudarta. Oke. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Hidayatut Thoyibah selengkapnya untuk menyampaikan terkait dengan tahapan pemilu di tahun 2024. Monggo kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta Zoom meeting pada pagi hari ini dan juga yang ada di kanal YouTube, yang semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan pertama bagi saya. Baik, saya akan menyampaikan terkait tahapan pemilu. Tentu saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena pemilu itu dilakukan berdasarkan tahapan dan dibatasi oleh waktu-waktu tertentu gitu.
kalau tidak tidak ada jadwal yang jelas gitu, pemilu tentu saja akan riskan dan perjalanan bangsa gitu kira-kira itu akan terganggu karena pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan presidennya sudah harus ganti, anggota DPR-nya sudah harus berganti dan lain sebagainya gitu. Nah, karena itu tahapan pemilu menjadi sesuatu yang sangat substansial untuk dilaksanakan, ditaati dan baik oleh semua yang terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Nah, di dalam pasal 3, jadi KPU sudah membuat keputusan jadwal dan tahapan pemilihan umumnya pada bulan Juni lalu dan diundangkan di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, dalam pasal 3 tersebut disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu ada 11, tidak terlalu banyak, tapi tentu saja ini memakan banyak, harus dilakukan secara tepat, dilakukan secara jelas, terinformasikan dengan baik kepada baik itu penyelenggara maupun masyarakat atau pemilih untuk berpartisipasi lebih luas. Nah, di dalam pasal 3 disebutkan yang pertama adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya dan salah satunya tentu saja dengan ditemukannya PKPU nomor 3, PKPU nomor 4 nanti yang akan disampaikan dan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, ini PKPU yang terkait dengan ini nanti akan disampaikan oleh Pak Yayan terkait dengan data pemilih. Karena ini faktor yang sangat penting karena terkait dengan pemilih itu harus secara sustainable dilakukan agar semua yang memiliki hak untuk memilih itu tidak ada yang ketinggalan. Jadi ini termasuk hal yang juga tentu saja sangat substansial. Nah, yang ketiga ini menyangkut eksistensi calon peserta pemilu di 2024 nanti, tentu saja pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang pada saat ini sedang kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah penetapan peserta pemilu. Yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang nanti PKPU-nya tentu saja akan menyusul. Kemudian yang keenam, ada pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian yang ketujuh, masa kampanye. Kemudian yang ke-8 masa tenang, yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian yang ke-9 adalah pemungutan dan penghitungan suara. Yang ke-10 penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir adalah pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, di dalam sandingan dari leaflet yang saya buat ini atau materi yang saya buat ini, saya sudah membuat materi yang cukup panjang karena walaupun ada 11, tapi sebenarnya ada 25 detil tahapan terkait dengan waktu-waktunya. Gitu. Jadi saya buatkan juga slide-nya, tapi tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang tentunya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan mendapatkan makalahnya atau catatannya, flyernya melalui link melalui inbox nanti. Nah, di tahun 2022 secara spesifik ada setidaknya 5 tahapan yang sudah kita lakukan, masih kita lakukan, dan akan kita lakukan. Nah, yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih yang ini sudah berlangsung mulai 14 Juni 2022 dan akan nanti berakhir di 14 Desember 2023 untuk menjamin kepastian pemilih untuk bisa memilih. Kemudian yang kedua itu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol
yang sudah dimulai sejak 29 Juli lalu sampai 29 Juli 2022 dan 13 Desember 2022. Kalau tadi disebutkan tanggal 1 Agustus, iya itu adalah tahapan pendaftarannya, tetapi mau dimulai dari 29 Juli itu adalah termasuk bagaimana informasi tentang pendaftaran itu diberikan kepada calon-calon partai politik dan tentu saja kepada masyarakat. Jadi nanti tanggal 13 Desember akan sudah ada penetapan parpolnya. Kemudian penetapan peserta pemilu yaitu tanggal 14 Desember 2022. Jadi ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus ada kepastian timing gitu bahwa pengumumannya tentang siapa saja yang menjadi peserta pemilu di 2024 itu akan ditetapkan di 14 Desember. Kemudian, ini yang sangat ditunggu-tunggu tentu saja adalah penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Karena tentu saja dengan ini nanti calon-calon anggota, calon-calon kandidat peserta pemilu itu akan berkontestasi gitu kira-kira di dalam daerah-daerah tertentu yang di mana kursi-kursinya diperebutkan. Tanggal berapa? Itu tanggal 14 Oktober sampai tanggal 9 Februari 2022. Kemudian yang kelima, tentu saja ini yang hanya terjadi di 2022, ini ada irisan gitu, di mana ada pencalonan anggota DPD yang dimulai sejak 6 Desember 2022 dan sampai dengan 25 November 2023. Jadi ada irisannya di 2022 dan juga di irisannya di 2023. Itu terjadi juga dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, tahapan-tahapan detailnya nanti akan bisa kita lihat di sini di file tersendiri, tapi tidak saya bacakan karena ada, seperti saya sebutkan, ada 25 yang lebih detail dan akan lebih detail lagi kalau dikaitkan dengan juknisnya, misalnya di tahap pendaftaran dan sebagainya, itu nanti Bu Tri yang akan memberikan menyampaikan. Nah, terkait dengan catatan tentang pembentukan PPK-PPS, memang di dalam pembentukan PPK-PPS, di dalam pembentukan PPK-PPS itu belum secara spesifik diatur di dalam tahapan pemilu, tapi tentu saja di dalam undang-undang sudah sangat dijelaskan bahwa terutama di bagian 8 pasal 51 dan 54, 51 untuk mengatur tentang PPK dan 54 terkait dengan pembentukan PPS itu dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan paling lambat 8 bulan setelah pemungutan suara. Jadi dia bisa, tapi tentu saja dengan patokan ini itu menjadi lebih, pembentukannya menjadi lebih fleksibel ya. Nah, kalau pemungutan suaranya adalah 14 Februari 2024, maka PPK-PPS bisa ditetapkan di 16 September 2023 atau dibubarkan 16 April 2024 gitu ya. Nah, jika ada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada 26 Juni 2024, maka masa kerja PPK-PPS akan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024. Nah, catatan yang lain kalau dikaitkan dengan pemilu 2029 dengan PKPU nomor 7 tahun 2019 maksud saya, itu masa kerja PPK-PPS itu dimulai 9 Maret sampai 16 Juni, 9 Maret 2028 sampai 16 Juni 2019, jadi sekitar 15 bulan. Maka jika mengacu pada PKPU ini, masa kerja PPK-PPS bisa ditetapkan 14 Januari 2023. Jadi ini sebentar lagi sudah mulai ada rekrutmen gitu ya. Jadi masyarakat, Bapak Ibu sekalian,
bisa mencatat ini kemungkinan akan ada rekrutmen di akhir tahun gitu. Kemudian dibubarkan di 14 April 2024. Nah, saya kira itu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, nanti akan lebih detail dijelaskan, terutama yang di tahapan-tahapan yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan saya kembalikan kepada Ibu Sapati Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida yang telah menyampaikan terkait dengan PKPU nomor 3 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Untuk pemateri yang kedua, yaitu terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Tri Mulatsih. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Penyampaian kami beri waktu selama 40 menit ya Ibu. Untuk itu kepada Ibu Tri Mulatsih, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini yang saya hormati, baik itu dari unsur Forkompimda, kemudian juga dari instansi terkait, dan juga termasuk dari 12 Kapanewon di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga Bapak Ibu dari Ormas maupun LSM yang ada di Kabupaten Kulon Progo, beserta Bapak Ibu pimpinan partai politik calon, ya saya sampaikan sebagai calon peserta pemilu di pemilu 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama bertemu di Zoom meeting dalam rangka untuk sosialisasi ataupun untuk mengkaji bersama terkait dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pemilu serentak pada tahun 2024, khususnya untuk pemilu anggota DPR maupun DPRD, kemudian juga DPD dan pemilu presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kalau kita hitung mundur itu adalah 554 hari dari sekarang. Nah, kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan segala sesuatunya, utamanya dengan siapa yang akan menjadi peserta pemilu, dari KPU RI sudah mengeluarkan peraturan KPU seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Moderator, yaitu peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, di mana peraturan KPU ini sudah disahkan pada tanggal 20 Juli 2022. Dan tentunya penyusunan dari peraturan KPU ini adalah mengacu dari beberapa peraturan perundang-undangan juga. Di antaranya adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ini juga undang-undang sama yang digunakan pada pemilu tahun 2019. Kemudian juga putusan MK nomor 55 garis miring PUU garis tengah 18 tahun 2020 yang mengatur atau yang pada intinya adalah bahwa peserta pemilu itu bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok gitu ya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut lagi dua kelompok itu seperti apa. Selanjutnya adalah peraturan KPU
nomor 3 tahun 2022 tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida untuk tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung ke alur kegiatan pendaftaran untuk partai politik yang di dalam PKPU nomor 4 itu sangat dijelaskan secara rinci dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Kalau kita lihat nomor di layar yang Bapak Ibu lihat itu ada 13 nomor yang merupakan rincian dari program dan kegiatan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024. Yang untuk saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah pendaftaran parpol dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik. Kalau kita lihat di slide adalah di poin nomor 2, yang kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, untuk pemilu 2019 misalnya, ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau untuk pemilu sebelumnya, pendaftaran parpol itu sesuai dengan tingkatan dari parpolnya. Ketika untuk pendaftaran parpol tingkat kabupaten, dari pimpinan parpol tingkat kabupaten datang ke KPU kabupaten untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran. Demikian juga yang di tingkat provinsi maupun yang di tingkat RI. Hanya menurut PKPU yang terbaru ini, yang sekarang juga sedang berlangsung, pendaftaran partai politik kesemuanya adalah di KPU RI. Di KPU RI, jadi semuanya sudah dilaksanakan oleh DPP di tingkat parpol. Dan data-datanya yang disampaikan ke KPU RI tentunya adalah semua berkas, semua data, baik itu kepengurusan maupun keanggotaan yang meliputi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat RI sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian alurnya, di bagian alur bagaimana proses kegiatan verifikasi ini dilaksanakan. Pada tahap awal adalah kegiatan pengumuman pendaftaran parpol yang sudah dilaksanakan oleh KPU RI dari tanggal 29 Juli sampai 31 Juli. Nah, ini sudah kita lewati. Kemudian tahapan yang sekarang sedang berjalan adalah tahapan pendaftaran. Yang saya sampaikan tadi adalah proses secara keseluruhan adalah di KPU RI. Ini sudah berlangsung mulai tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus yang akan datang. Jadi hari ini adalah hari yang ke-8 dari proses pendaftaran di KPU RI. Kemudian setelah dari parpol itu menyampaikan berkas pendaftaran, akan dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh KPU RI. Untuk kategorinya akan ada 2 kategori. Jika datanya lengkap, maka pendaftarannya diterima. Jika datanya lengkap, maka pendaftarannya diterima. Kemudian jika data dari parpol yang mendaftar itu tidak lengkap, maka berkasnya akan dikembalikan dan KPU RI akan meminta kepada parpol yang berkasnya dikembalikan itu untuk memperbaiki semuanya dan mengembalikan lagi ke KPU RI sampai batas akhir pendaftaran, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59. Jadi pukul 12 malam kurang 1 menit. Sementara itu bagi parpol yang dokumen pendaftarannya sudah lengkap, maka akan dilakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini yang akan dicek adalah verifikasi administrasi dokumen persyaratannya, kemudian juga verifikasi administrasi dokumen keanggotaan dan persyaratan data-datanya. Jadi ada 2 hal yang dicek di sini. Kemudian setelah dilakukan verifikasi administrasi, di mana ini nanti untuk pelaksanaan verifikasi administrasinya itu ada di
tingkat KPU RI, tetapi nanti juga ada yang di tingkat KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Setelah selesai proses verifikasi administrasi, maka hasil dari verifikasi administrasi itu disampaikan ke parpol yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, jika hasil dari verifikasi administrasi itu sudah dinyatakan lengkap, maka statusnya adalah memenuhi syarat. Tetapi jika dari hasil verifikasi administrasi itu masih ada parpol yang ternyata kurang lengkap atau ada data-data yang kurang benar, maka statusnya adalah BMS atau belum memenuhi syarat. Jika dari parpol tersebut belum memenuhi syarat, maka masih diberi kesempatan oleh KPU RI kembali untuk melakukan perbaikan. Nah, ada waktu juga untuk melakukan perbaikan dari parpol yang tadi disampaikan belum memenuhi syarat. Kemudian sama seperti verifikasi awal akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan. Dan ketika verifikasi administrasi perbaikan selesai dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk parpol tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dari hasil verifikasi administrasi karena sudah diberikan 1 kali kesempatan perbaikan. Untuk yang tidak memenuhi syarat tentunya langkah pertama sudah tidak berhasil sehingga untuk tahap verifikasi selanjutnya itu sudah tidak bisa, yang artinya tidak memenuhi syarat itu. Sementara untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPR RI, untuk parpol-parpol yang mendapatkan kursi di DPR RI, jumlahnya ada 9 parpol, maka parpol-parpol tersebut hanya mengikuti verifikasi administrasi. Jadi sampai tahap selesai perbaikan tadi selesai. Ketika 9 parpol itu lolos diseleksi ataupun diverifikasi administrasi, maka sudah dipastikan bahwa parpol tersebut akan menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, ini adalah putusan MK nomor 55 yang saya sampaikan di awal tadi. Sementara untuk parpol lainnya, parpol di luar 9 parpol itu diwajibkan untuk mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual yang dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober sampai 4 November 2022. Nah, verifikasi faktual itu adalah verifikasi yang dilakukan untuk mengecek kebenaran kondisi-kondisi di lapangan. Baik itu nanti verifikasi faktual kepengurusan ataupun verifikasi faktual data keanggotaan yang disampaikan oleh parpol kepada KPU RI. Itu akan dicek bagaimana faktanya di lapangan. Kemudian setelah dilakukan verifikasi faktual, akan disampaikan hasil dari verifikasi faktual itu kepada parpol. Dan seandainya masih ada yang belum memenuhi syarat, masih diberi kesempatan kembali oleh KPU untuk melakukan perbaikan. Kemudian ketika pasca perbaikan secara faktual partai-partai tersebut sudah memenuhi syarat, maka juga akan ditetapkan sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Jadi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, prosesnya adalah ketika parpol tersebut lolos di verifikasi administrasi, maka dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Akan tetapi untuk partai di luar itu melalui 2 jenis verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jika memenuhi, maka baru ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang nanti secara penetapan maupun pengundian nomor urut dan pengumuman akan disampaikan pada tanggal 14 Desember 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit memperjelas di slide selanjutnya
sedikit memperjelas apa yang tadi saya sampaikan terkait untuk dua kelompok parpol itu ya, dua kelompok parpol secara rinci di peraturan KPU nomor 4 ini dijelaskan. Saya bacakan, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, jenis-jenis parpolnya tadi yang saya sampaikan dikelompokkan menjadi dua, ini dirincikan menjadi 4 parpol. Yang pertama, partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%, yang artinya adalah memperoleh 4% minimal suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, hasil pemilu 2019. Poin 1 ini artinya adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI, yang parpol itu hanya diwajibkan untuk melalui verifikasi administrasi. Kemudian yang kedua adalah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%, tetapi memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi untuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR RI, tetapi mempunyai kursi di tingkat daerah, baik itu DPR provinsi ataupun DPRD kabupaten, itu melalui dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian jenis partai politik yang ketiga yang tidak memperoleh kursi di DPR RI dan tidak memiliki kursi di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten, sama itu juga dua jenis verifikasi, yaitu administrasi dan faktual. Kemudian yang keempat ini adalah partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu di pemilu 2019, yang artinya adalah partai politik yang baru. Ini juga diwajibkan untuk melalui dua jenis verifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Yang pertama adalah bahwa partai tersebut harus berstatus badan hukum. Kemudian yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Nah, kalau di Indonesia ini ada 34 provinsi, berarti parpol yang akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, di masing-masing provinsi tersebut itu minimal ada kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Kalau untuk DIY, karena DIY itu ada 5 kabupaten kota, maka jumlah kepengurusan di kabupaten kota paling tidak adalah 4 di kabupaten. Kemudian untuk tingkat Kabupaten Kulon Progo sendiri, syaratnya adalah kepengurusan di minimal 50% kecamatan. Untuk Kulon Progo, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo adalah 12. Adalah 12 sehingga jumlah kecamatan adalah 6 gitu ya. Adalah 6, minimal ada 6 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang harus ada kepengurusan parpol tingkat kecamatan. Kemudian untuk selanjutnya adalah menyertakan paling sedikit keterwakilan perempuan 30%. Ini untuk yang di KPU RI. Untuk yang di tingkat kabupaten dan provinsi adalah memperhatikan itu ya, memperhatikan keterwakilan perempuan di dua tingkat tersebut. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Kulon Progo data
penduduk adalah 442.838. Sehingga dari angka tersebut sudah ditetapkan oleh KPU RI bahwa jumlah minimal anggota yang harus diserahkan ke KPU RI adalah 443 anggota. Nah, ini dari Bapak Ibu pimpinan parpol tentunya sudah menyiapkan minimal 443 anggota di Kabupaten Kulon Progo sebagai syarat keanggotaan. Kemudian yang ketujuh adalah mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik baik tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Kemudian yang kedelapan adalah menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Kemudian yang nomor 9 adalah menyerahkan nomor rekening atas nama parpol pada tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten. Kemudian Bapak Ibu, untuk mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, ataupun penetapan dari KPU sudah membuka akses sipol. Akses sipol itu adalah akses sistem informasi partai politik, di mana dari partai-partai politik yang akan melakukan pendaftaran dengan datang KPU RI terlebih dahulu untuk mengupload semua data, dokumen, baik itu data kepengurusan maupun data keanggotaan ke sipol. Dan data per 6 Agustus 2022 ini terdapat 41 parpol nasional dan 8 parpol lokal Aceh yang sudah mempunyai akun sipol. Dari jumlah keseluruhan seluruh parpol yang terdaftar di Kemenkumham itu adalah 75 partai politik. Jadi kalau semua partai politik sejumlah 75 parpol itu ingin menjadi peserta pemilu di tahun 2024, maka ke 75 parpol itu harus memiliki akun sipol, kemudian juga harus melakukan pendaftaran langsung ke KPU RI. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk proses pendaftaran, waktu pendaftaran, tadi sudah saya sampaikan mulai pada tanggal 1 sampai 14 Agustus. Untuk 1 sampai 13 Agustus jamnya 8 sampai 4 sore. Kemudian di hari terakhir sampai pukul 23.59. Dan per 7 Agustus 2022, per 7 Agustus kemarin, jumlah parpol yang sudah mendaftar ke KPU RI sejumlah 14 parpol. Jadi sampai hari ke-8, sampai hari ini yang mendaftar ke KPU RI adalah 14 parpol. Nanti untuk update perkembangannya tentunya data-datanya akan kami share baik itu di YouTube KPU Kulon Progo maupun melalui rilis ataupun melalui media sosial yang lainnya. Sementara terkait dengan verifikasi administrasi, jadi tahap yang dilalui oleh partai politik setelah mendaftar dan dokumen dinyatakan diterima, maka KPU akan melakukan verifikasi administrasi. Untuk verifikasi administrasi yang dilakukan adalah 1, terkait dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu, kemudian 2, dugaan keanggotaan ganda partai politik, yang ketiga adalah keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Itu secara umum. Kemudian yang secara lebih khusus lagi untuk tingkat KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tadi untuk pendaftarannya ada di KPU RI, tetapi untuk proses verifikasi administrasi maupun faktual dilakukan di tingkat kabupaten. Apa yang diverifikasi secara administrasi oleh KPU kabupaten? Yang pertama adalah bahwa
KPU Kabupaten akan memastikan daftar nama anggota parpol yang untuk konteks KPU, untuk konteks Kulon Progo tadi 443 nama yang sudah di-upload datanya oleh parpol di Sipol, itu apakah 443 nama itu sudah sesuai dengan kartu tanda anggota ataupun dari KTP elektronik atau KK yang bersangkutan. Jadi 3 data itu harus sinkron, data, KTA, dan KTP elektroniknya. Kemudian yang kedua, juga bahwa dipastikan tidak ada anggota ganda yang ada di Sipol, baik itu ganda internal antar partai maupun ganda eksternal antar partai. Yang ketiga, status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol itu dipastikan memenuhi syarat sebagai anggota parpol. Nah, jadi seandainya nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh, misalnya seperti PNS, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan lain-lain, itu kita pastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu memang ketika ada anggota yang mempunyai pekerjaan itu statusnya adalah tidak memenuhi syarat. Ataupun bisa kita lakukan klarifikasi di lapangan untuk memastikan apakah pekerjaan orang tersebut memang PNS atau sebenarnya sudah pensiun dari PNS atau pensiun dari TNI Polri. Kemudian untuk usia dan status perkawinan juga akan dipastikan karena ada kalanya bahwa pemilih yang atau anggota yang usianya 15 tahun misalnya sudah didaftarkan oleh parpol sebagai salah satu anggotanya. Nah, itu akan dicek seandainya memang sudah menikah itu statusnya akan memenuhi syarat, tapi ternyata kalau misalnya memang umurnya masih belum memenuhi syarat yaitu 17 tahun, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian terkait dengan NIK juga, NIK dari anggota 443 nama yang didaftarkan itu harus masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, secara panjang lebar bagaimana nanti NIK anggota itu harus masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya yaitu Pak Yayan. Kemudian verifikasi yang akan dilakukan, verifikasi faktual untuk yang pertama kepengurusan parpol calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian juga keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan pengurus tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Demikian juga dengan domisili kantor tetap atau sekretariat dari parpol itu juga akan dicek kebenarannya. Akan ada petugas dari KPU Kabupaten yang mendatangi langsung ke kantor parpol untuk memastikan bahwa kantor parpol itu memang berada di tempat yang telah disampaikan ke Sipol. Khusus untuk verifikasi faktual keanggotaan, pelaksanaannya hanya ada di KPU Kabupaten. Kalau untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi adalah verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor. Keanggotaan ini di kabupaten. Jadi kabupaten selain 3 hal yang di atas itu juga ditambahi verifikasi faktual keanggotaan. Verifikasi faktual keanggotaan dilakukan untuk mengecek kebenaran data dari minimal 443 yang nanti secara sampling jumlah yang harus didatangi door to door itu nanti juga sudah ditentukan oleh KPU RI. Dan tentunya nanti sebelum pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual maupun kegiatan verifikasi administrasi, kami akan berkoordinasi baik dengan partai politik yang sudah mendaftar, yang nanti untuk baik admin atau LO-nya itu nanti akan kami minta untuk berkoordinasi dengan kami untuk persiapan kegiatan baik itu verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Demikian juga dengan
Bawaslu juga tentunya akan selalu dilibatkan di dalam kegiatan verifikasi parpol ini. Kemudian untuk tanggapan masyarakat, langsung ke slide terakhir, bahwa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ataupun masyarakat luas yang menyaksikan melalui YouTube, melalui kanal YouTube, bahwa dari KPU RI membuka layanan tanggapan di mana dari Bapak Ibu dari masyarakat umum dapat memberikan tanggapan terhadap kegiatan pendaftaran, verifikasi maupun penetapan parpol ini. Dapat memberikan tanggapan tentunya dengan identitas yang jelas, kemudian juga bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan objek. Untuk tanggapan ini juga bisa disampaikan ke KPU Kabupaten karena relatif lebih dekat gitu ya, dan tentunya nanti akan kami sampaikan juga ke KPU RI permasalahan-permasalahan apa yang bisa jadi Bapak Ibu temui atau Bapak Ibu lihat terkait dengan kegiatan verifikasi ini. Kemudian untuk masyarakat umum lainnya juga, bahwa kami KPU Kulon Progo selain terkait dengan kegiatan parpol ini, kami juga membuka layanan PPID yang didesain untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan kegiatan kepemiluan secara umum, yang kalau pada tahap ini kebetulan sedang dalam tahap verifikasi parpol. Sementara untuk parpol juga di KPU Kabupaten Kulon Progo kami buka helpdesk KPU Kabupaten Kulon Progo, yang Bapak Ibu dari parpol ataupun Bapak Ibu dari masyarakat umum ini silahkan bisa meminta data atau konsultasi ke KPU. Kalau khusus untuk parpol ini layanan helpdesk-nya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini akan dibuka tentunya sampai penetapan parpol tanggal 14 Desember 2022. Untuk caranya silahkan nanti dari Bapak Ibu bisa melalui email atau bisa telepon atau melalui WA atau bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Kulon Progo. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira itu gambaran sekilas tentang bagaimana proses kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol yang akan kita laksanakan bersama-sama ini dalam rangka menuju 554 hari ke depan. Saya kira itu Mbak Tati pemaparan dari saya. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri yang telah menyampaikan materi terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang ketiga, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa KPU Kulon Progo dalam rangka mengimplementasi reformasi birokrasi, kami akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan birokrasi yang bebas korupsi dan KKN ya. Untuk itu kami mohon kepada hadirin yang saya hormati untuk bisa mengisi link yang sudah kami sampaikan di kolom chat Zoom meeting. Mohon minta tolong untuk Mbak Yanti meng-share link terkait dengan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi
korupsi KPU Kabupaten Kulon Progo. Demikian sih Bapak Ibu, kami mohon nanti untuk bisa mengisi link yang nantinya akan di-share di link di kolom chat. Sudah, saya kira sudah di-share di kolom chat. Untuk itu kami terima kasih sekali Bapak Ibu telah berkenan untuk mengisi link tersebut. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kembali untuk pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yayan Mulyana. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo. Untuk waktu pemaparan kami berikan selama 20 menit. Demikian Pak Yayan, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perlu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti kegiatan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya kebagian tugas untuk membahas kaitannya PKPU 6, di mana PKPU 6 tahun 2021 ini merupakan faktor yang mendukung terhadap tahapan verifikasi partai politik untuk pemilu 2024. Seperti halnya tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya yang membahas tentang tahapan, termasuk juga yang membahas tentang verifikasi partai politik, kami di Divisi Data sangat berkaitan erat dengan kaitannya dengan tahapan verifikasi partai politik ini. Apalagi tadi disampaikan pada PKPU 4 tahun 2022 ini kaitannya dengan verifikasi parpol ini ada kaitannya dengan data pemilih berkelanjutan. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya kaitannya dengan data pemilih ini, KPU khususnya kabupaten kota se-Indonesia melakukan pemutakhiran data pemilih setiap bulannya, termasuk dari pemilu terakhir ataupun pemilihan terakhir. Kalau di KPU Kabupaten Kulon Progo kita melakukan pemutakhiran data pemilih pasca pemilu 2019, sehingga pemutakhiran dilakukan berkelanjutan setiap bulan kita sampaikan ke publik. Untuk memperoleh data tersebut kami juga selalu berkoordinasi setiap 3 bulan sekali dengan stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah ataupun juga pemerintah desa ataupun juga LSM dan juga lembaga-lembaga yang ada di lingkup Kabupaten Kulon Progo kaitannya dengan pembaharuan atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan proses pemutakhiran data pemilih ini sebetulnya bertujuan adalah untuk memelihara agar data tersebut tetap update sehingga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, karena data itu memang data yang dimunculkan adalah data yang terbaru. Dan yang kedua adalah untuk melakukan evaluasi sebagai bahan untuk pemilu ataupun pemilihan di tahun berikutnya. Yang selanjutnya adalah penyediaan dan informasi pemilih, data pemilih ini berskala nasional ataupun daerah secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi
dengan menjamin kerahasiaannya. Di mana dalam konsep ini, pemutahiran data pemilih ini, kami juga berbasiskan IT, yaitu berbasis dengan SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih, di mana data tersebut bisa diakses di layanan internet. Demikian juga hasil pemutahiran data pemilih ini kami informasikan ke publik, bisa dilihat di website KPU Kabupaten Kulon Progo. Nah, adapun kaitannya dengan data pemilih berkelanjutan ini sebagai syarat untuk memilih, yaitu yang pertama adalah genap berusia 17 tahun atau lebih, ataupun sudah kawin atau pernah kawin. Yang kedua adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Dan yang selanjutnya adalah berdomisili di wilayah NKRI yang sudah barang tentu dibuktikan dengan KTPL. Dan yang selanjutnya adalah berdomisili di luar negeri dibuktikan dengan KTPL dan atau paspor. Dan yang kelima adalah dalam hal pemilih belum mempunyai KTPL dapat menggunakan surat keterangan. Dan yang keenam adalah tidak sedang menjadi anggota TNI ataupun Kepolisian Republik Indonesia. Oke, lanjut. Data yang tertuang di dalam data pemilih berkelanjutan itu adalah yang pertama adalah memuat NIK, NKK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, RT RW, keterangan disabilitas, dan nomor TPS. Nah, itulah data yang disampaikan ke publik kaitannya dengan DPB atau daftar pemutahiran data pemutahiran berkelanjutan. Dilanjutkan. Dalam proses pemutahiran data berkelanjutan ini, KPU menggunakan data pemilih dari pemilu terakhir yang dilanjutkan atau dikonsolidasikan dengan data 6 bulan terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Dukcapil. Setelah itu diproses melalui sinkronisasi dan dimutakhirkan secara berkelanjutan, dan kita untuk tingkat kabupaten kita sampaikan setiap bulan, sedangkan untuk tingkat provinsi disampaikan setiap 3 bulan, sementara untuk tingkat nasional disampaikan setiap 1 semester atau 6 bulan sekali. Nah, kaitannya dengan alur pemutakhiran data pemilih ini sebetulnya banyak sekali kendala ataupun juga permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih ini masih juga dijumpai data-data yang pertama misalnya masih ada data yang masih belum sinkron dengan data yang ada di DPB kami. Kenapa belum sinkron? Karena memang data penduduk itu statis ya, berubah setiap saat, sehingga ketika ada data yang masuk ke Kulon Progo, boleh jadi pemilih tersebut belum terekam di Kulon Progo, sehingga data tersebut masih ada di wilayah sebelumnya atau di tempat asalnya, sehingga ketika masuk ke Kulon Progo data tersebut masih belum masuk ke data pemilih yang ada di Kulon Progo, walaupun juga mereka masih sudah mempunyai KTP Kulon Progo atau beralamat atau berdomisili di Kulon Progo. Nah, ini kami masih agak kesulitan dengan ini karena memang sinkronisasi data dengan sistem Adminduk atau Dukcapil masih belum dilakukan. Karena dilakukan nanti ketika kita sudah mendapatkan data dari
sinkronisasi data setiap 6 bulan. Nah, untuk itu apabila memang Bapak Ibu masih ada yang belum tercantum di DPT berkelanjutan di Kulon Progo dan sudah berKTP Kulon Progo tetapi pindahan dari luar Kulon Progo, maka Bapak Ibu bisa melakukan lapor melalui, bisa datang langsung ataupun juga menghubungi di website kami. Nah, di website KPU Kulon Progo. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa melakukan mengentry langsung atau melaporkan langsung tentang posisi Bapak Ibu semuanya. Dan untuk mengecek Bapak Ibu semua bahwasanya Bapak Ibu semua terdaftar di daftar sebagai pemilih, bisa juga mengecek di Lindungi Hakmu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengecek bahwasanya Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah, untuk ketepatan posisi pemilihnya tadi, kalau misalnya sudah pindah bisa langsung menghubungi ke daerahnya masing-masing. Dan yang selanjutnya kaitannya dengan data pemilih ini sebagai data pendukung untuk kaitannya dengan verifikasi partai politik. Tadi disampaikan bahwasanya pada PKPU 3 ada proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Nah, 14 Oktober tahun 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. Itu sudah dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024. Nah, sementara sekarang posisi masih pada untuk data pemilih masih pada posisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di mana posisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kami juga sudah mendapatkan surat dari KPU RI bahwasanya akan berakhir pada bulan September. Di akhir bulan September pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus sudah diakhiri dan paling lambat tanggal 3 Oktober 2022 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus sudah direkap dan dilaporkan secara berjenjang, termasuk juga disampaikan ke publik melalui webnya KPU Kabupaten Kota masing-masing. Nah, untuk itu kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih yang berhubungan dengan verifikasi administrasi yang ada di Sipol ini, tadi disampaikan pada PKPU 4 lanjut pasal 35 kalau nggak salah. Tadi lanjut lagi. Satu lagi. Nah, pasal 35. Satu lagi digeser. Nah, pasal 35 ayat 2 poin E bahwasanya NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTPL atau KK yang ada di Sipol. Nah, sehingga data yang ada di Sipol nantinya harus dicek dengan data yang ada di Sidalih atau data Sidalih berkelanjutan. Nah, poin selanjutnya di ayat 3 pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia, dan atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf E, dilakukan dengan cara mencocokkan dengan data KTA dan KTPL atau KK yang terdapat di Sipol. Oke, dilanjut.
Nah, menindaklanjuti dari pasal 36 ayat 2 poin E itu. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pasal 36 ayat 4, dalam hal tidak ditemukan NIK, tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTPL atau KK yang berada pada sipol sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 huruf E, KPU Kabupaten Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU. Dalam hal ini kepada KPU berjenjang ke provinsi dan ke pusat. Sehingga jangan khawatir apabila memang parpol yang dukungan parpolnya tidak tercantum di dalam DPTB kami, nanti bisa di data yang diberikan kepada kami akan kami rekap dan nanti juga akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi untuk dilanjutkan ke KPU RI. Nah, nanti juga dari KPU RI pada ayat berikutnya, KPU RI nantinya akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, untuk mensinkronkan data tersebut apakah ada di data Kemendagri ataupun di Dukcapil atau tidak. Nah, nanti hasilnya yang selanjutnya adalah dari KPU RI akan menyampaikan ke Bapak Ibu semua, ke peserta pemilu, calon peserta pemilu, dan juga akan dilanjutkan ke kami juga. Dan yang terakhir dari kami, next. Dilanjutkan. Nah, ini yang terakhir dari kami. Kami berpesan kepada Bapak Ibu semua untuk mengecek bahwasanya Bapak Ibu semua terdaftar sebagai pemilih atau tidak, silahkan dicek di Lindungi Hakmu. Itu bisa di-download di aplikasi ataupun juga bisa langsung di webnya melalui webnya KPU. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Divisi Data. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayan yang telah menyampaikan materi terkait dengan PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang daftar pemilih berkelanjutan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati. Kalau ada pertanyaan silakan untuk present di room meeting ini atau bisa menuliskan di chat room. Monggo, silahkan. Gimana Bapak Ibu? Ada. Coba di ini kalau Oh, ini ada, sudah ada pertanyaan masuk. Ada pertanyaan masuk di chat room. Itu dari Bapak Sunario Kapanewon Galur. kapan pembentukan
Iya, kapan Iya, pembentukan PPK di kecamatan? Oh, ini sepertinya Ibu Tidak. Ida Hidayatul Thayyibah yang berkenan untuk bisa menjawab. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau di dalam undang-undang itu tadi saya sebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu tahun 2017 itu disebutkan paling lambat 6 bulan sebelum pemilu dan 2 bulan setelah pelaksanaan pemungutan suara. Jadi kalau itu mengacu pada Undang-Undang Pemilu, karena saat ini PKPU-nya belum ada ya terkait dengan PPK dan PPS, maka itu masih masih nanti di tahun 2023, yaitu 16 September 2023. Nah, tapi jika kita berpegang kepada PKPU untuk pemilu 2019, PKPU nomor 7 tahun 2019, di tahapan pemilu itu PPK dan PPS bekerja selama 15 bulan. Jadi itu dimulai dari 9 Maret 2018. Jadi kalau kita mengacu kepada PKPU itu, maka rekrutmen atau pendaftaran menjadi PPK PPS itu sekitar akhir tahun 2022 kemungkinan, tapi kita masih menunggu PKPU-nya. Begitu nanti PKPU-nya terkait dengan perekrutan tenaga ad hoc ini dihasilkan, maka kita akan segera memberi informasi kepada masyarakat lagi. Nah, terkait dengan persyaratan itu masih seperti kalau mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2019 itu tentunya ada pendidikan usia itu maksimal minimal 17 tahun, kemudian pendidikan itu tidak ada sebutan secara khusus, tetapi memiliki kemampuan membaca dan menulis begitu. Lalu terkait dengan domisili, dia harus berada tentu saja di wilayah di mana kalau PPK ya di kecamatan yang tersebut, kemudian di desa, atau kalau PPS ya di desa yang di mana dia akan mendaftar di tingkat kelurahan. Nah, itu terkait dengan persyaratan-persyaratan yang lebih umum. Ada persyaratan-persyaratan khusus, tentu saja harus nanti akan ada form-form yang harus diisi, termasuk menyangkut kesehatan ya, dan bebas dari narkoba dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk sementara. Nanti ketika sudah ada PKPU terkait dengan penyelenggara ad hoc, badan penyelenggara ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS, nanti kami akan informasikan yang lebih detail. Jadi ini tadi terkait dengan badan ad hoc, kita masih memperkirakan berdasarkan kepada undang-undang dan didasarkan kepada PKPU untuk pemilu tahun sebelumnya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana Bapak Sunarya? Jawabannya disampaikan Ibu Ida. Apakah Cukup. masih? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Sutrisna. Siapa yang memverifikasi faktual parpol? Pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada Ibu Tri Mulaceh. Monggo Bu Tri Mulaceh, silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sutrisno. Sutrisna, ya. Pak Sutrisno dari pimpinan Parpol, Bisa dicek Mbak Tati untuk Pak Sutrisno dari unsur Kapanewon Galur, Bu. Kapanewon rendah,
Lendah, nggih, pemain lendah, maaf. Nggih, ya. Ye, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah terkait dengan verifikasi faktual ya, verifikasi faktual. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa untuk kegiatan verifikasi faktual ini, verifikasi faktual itu kan sesungguhnya ada 4 hal ya, ada 4 hal yang harus dilakukan verifikasi faktual. Yang pertama adalah kepengurusan, bahwa ada kepengurusan di tingkat kalau untuk Kabupaten Kulon Progo ada kepengurusan di tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa parpol tingkat kabupaten ini dalam susunan kepengurusannya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. 30% keterwakilan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa parpol di tingkatan masing-masing kalau di Kabupaten Kulon Progo adalah memiliki kantor sekretariat tetap yang akan digunakan sampai tahapan pemilu ini berakhir, yaitu sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada waktunya nanti. Nah, untuk 3 jenis verifikasi itu yang melakukan adalah KPU RI juga melakukan sesuai dengan tingkatannya, yaitu di wilayah Republik Indonesia, di wilayah RI, pimpinan pusat, yaitu untuk mengecek bagaimana kebenaran 3 hal itu di pusat, di DPP. Sementara untuk provinsi, untuk KPU provinsi juga melakukan verifikasi faktual 3 hal itu di tingkat provinsi. Nah, kemudian dari KPU kabupaten sendiri melakukan verifikasi 3 hal itu di tingkat kabupaten. Yang membedakan adalah untuk verifikasi faktual keanggotaan. Untuk keanggotaan yang mempunyai person-person itu adalah yang di tingkat kabupaten. Karena tadi basis penyampaian daftar dukungan itu adalah kabupaten, di mana sesuai dengan SK KPU RI jumlah dukungan minimal, jadi mungkin dari parpol menyampaikannya juga lebih minimal adalah 443 orang. Nah, itu yang membedakan tingkat kabupaten dengan 2 tingkat di atasnya adalah bahwa KPU kabupaten melakukan verifikasi faktual, keanggotaan. Dan sepertinya ini karena tahapan pembentukan PPK PPS tadi belum ya Mbak Ida ya, tahapannya belum, sehingga untuk kegiatan verifikasi faktual ini nanti dilakukan oleh KPU kabupaten sendiri dan dengan dibantu verifikator, dengan dibantu tenaga verifikator. Itu tinggal kita nanti menunggu bagaimana aturannya seperti apa. Hanya yang jelas memang di kegiatan verifikasi faktual keanggotaan ataupun kepengurusan ini memang untuk ad hoc itu memang belum terbentuk PPK PPS, jadi merupakan ini ekstra ya, dengan personel yang terbatas, tetapi dari KPU kabupaten ini harus melakukan verifikasi faktual yang keanggotaan adalah door to door, mengunjungi person by person untuk menanyakan apakah betul Bapak atau Ibu mendukung partai yang bersangkutan. Nah, ini tentunya kami minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu camat, utamanya di Kapanewon masing-masing, untuk dapat menyampaikan ke masyarakat yang ada di wilayahnya bahwa ketika kegiatan verifikasi faktual itu silahkan nanti untuk dapat menyampaikan data sebenar-benarnya ketika yang bersangkutan itu memang mendukung, silahkan menyampaikan mendukung, mengiyakan, yang artinya nanti datanya akan terekap memenuhi syarat yang bersangkutan. Tetapi ketika memang misalnya tidak mendukung ataupun tidak merasa menjadi salah satu anggota parpol, sebagai contohnya saya contohkan di sini,
Pak Sutrisno ini bukan sebagai PNS ya, ini saya contohkan, ataupun Pak Sutrisno ini didatangi oleh petugas dari KPU Kabupaten karena nama Pak Sutrisno terdaftar sebagai salah satu anggota dari Partai A. Nah, ini kami tanyakan ke Pak Sutrisno, apakah betul Bapak mendukung parpol ini? Karena kan di data parpolnya ada, kemudian KTA-nya ada, kemudian KTP-nya juga ada. Nah, seandainya pada faktanya, kan ini namanya verifikasi faktual, ini untuk mengecek kebenarannya. Ketika pada faktanya itu Pak Sutrisno itu ternyata tidak tahu menahu dengan kok namanya ada di situ, nama KTA KTP, maka untuk melindungi hak dari masyarakat bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya bukan anggota parpol, maka dari KPU akan memberikan surat pernyataan, memberikan surat pernyataan yang silahkan itu nanti diisi oleh Bapak Sutrisno, yang isinya adalah bahwa saya menyatakan saya itu bukan anggota partai politik A. Nah, itu nanti surat pernyataannya itu nanti disampaikan ke petugas, dan itu akan menjadi dasar bagi petugas untuk membuat kesimpulan atas verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan. Nah, tentunya dukungan dari semua pihak untuk kegiatan dan kelancaran verifikasi ini sangat dibutuhkan juga dari kami KPU Kabupaten di tingkat kabupaten, dari jajaran TNI maupun Polri juga tentunya untuk menjaga supaya suasana di Kabupaten Kulon Progo ini tetap aman, nyaman, dan kondusif. Juga peran serta dari Bapak Ibu LSM maupun Ormas untuk dapat menyampaikan informasi terkait dengan perpol ini ke pihak-pihak yang lain, yang saya kira dari Bapak Ibu ini juga sering ataupun mempunyai banyak komunitas yang dapat disampaikan. Saya kira itu Pak Sutrisno, apakah penjelasan saya bisa diterima? Matur nuwun Bu, dah cukup. Nggih. Terima kasih Putri yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Terima kasih Bapak Sutrisno yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Gunawan dari Partai Nasdem. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan lebih lanjut, lebih jauh untuk hasil verifikasi faktual partai tidak terpenuhi. Misalnya kuota perempuan dalam kepengurusan tingkat kabupaten kurang 30%. Saksinya seperti apa? Monggo ini Putri ya, ini ya. Monggo silakan Putri. Terima kasih Pak Gunawan dari Nasdem ini yang menyampaikan satu pertanyaan yang menarik ini ya tadi, karena di verifikasi faktual itu memang ada pengecekan bagaimana komposisi perempuan di dalam kepengurusan itu. Kalau di tingkat RI, di tingkat pusat ya, di tingkat pusat keterwakilan perempuan 30%. Jadi keterwakilan perempuan di kepengurusan ya 30%. Untuk di tingkat pusat, seandainya kurang dari 30%, maka statusnya tentunya tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat karena wajib. Sementara di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, kami himbau tentunya kepada parpol, meskipun di aturannya tidak ada kata wajib, hanya memperhatikan, tapi kami himbau untuk juga ada afirmasi di situ, yang artinya ada minimal keterwakilan perempuan 30% di susunan kepengurusan. Nah, seandainya dari parpol tingkat kabupaten atau provinsi, kalau yang Pak Gunawan ini kan tingkat kabupaten ini sudah mengupayakan ya Pak, ini sudah mengupayakan tapi tidak bisa memenuhi minimal 30% keterwakilan itu, maka data bahwa dari partai tersebut tidak bisa memenuhi tentunya akan terekam di lembar kerja verifikasi faktual di kabupaten, memenuhi akan dituangkan di lembar kerjanya
Kemudian tentunya informasi-informasi tersebut juga akan terpublikasikan, artinya dari masyarakat, dari pers dan lain-lain biasanya itu ada termasuk data-data keterwakilan perempuan 30% di kabupaten itu seperti apa. Tetapi secara hasil memenuhi syarat atau tidak, meskipun tadi dari parpol sudah diupayakan 30%, tetapi di bawah 30% itu secara status tetap memenuhi syarat. Hanya itu nanti muncul di lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan. Saya kira itu Pak Gunawan untuk 30% keterwakilan perempuan kepengurusan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Terima kasih, Putri. Demikian Pak Gunawan, bagaimana? Halo. Pak Gunawan, apakah sudah bisa diterima penjelasan dari saya? Pak Gunawan. Oh, jadi, ini masih ada terusannya Putri. Oh, jadi dapat sanksi partai tersebut untuk diwirang-wirang ya Bunda. Oh, ya. Saya ini ya Pak nggih, jadi tidak ada sanksinya Pak. Itu tidak ada sanksinya yuk diwirang-wirangnya gitu juga tidak ada itu. Tidak ada sanksi, tidak ada sanksinya. Jadi secara persyaratan itu memenuhi syarat itu juga. Kalau terkait dengan pengumuman itu kan biasanya juga muncul nanti di lembarnya itu yang biasanya itu diupload itu memang merupakan kewajiban dari KPU RI untuk mempublikasikan hasil kerja dari verifikasi itu. Mengaten Pak Gunawan. Demikian Pak Gunawan. Masih ada yang perlu diperjelas? Saya kira sudah jelas ya dari Pak Gunawan. Terima kasih Putri. Untuk selanjutnya, oh ya Pak Gunawan, salam sehat. Siap. Makasih infonya. Ya, sama-sama. Ya, untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin sambil menunjuk pertanyaan yang lain, Bu narasumber, terkait dengan sekarang ini kan masa pendaftaran di tingkat pusat ya. Sekarang itu semua pendaftaran kan dipusatkan di KPU RI. Terus kan ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat itu kalau pertanyaannya di KPU, pendaftarannya di KPU RI, terus parpol di tingkat kabupaten itu apa tugasnya seperti itu. Kira-kira gimana itu Bu Putri ya? Oke, langsung ya Mbak Tati ya. Memang pertanyaan itu banyak sekali yang menyampaikan, termasuk dari kawan-kawan wartawan yang pada hari ini bergabung ya melalui jaringan kehumasan. Yang karena ini memang eranya berbeda dengan pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 kan pendaftaran parpol itu sesuai tingkatannya. Jadi misalnya sekarang ini pendaftaran di KPU Kabupaten Kulon Progo ini tentunya banyak sekali orang yang hilir mudik gitu melakukan pendaftaran. Tetapi sekarang kalau kita lihat relatif sunyi, ya, relatif landai-landai di tingkat ataupun utamanya di KPU Kabupaten. Nah, karena memang secara regulasi pendaftaran ada di KPU RI. Jadi
semua data-data yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi, data-data dari parpol itu sudah dikumpulkan jauh-jauh sebelum hari pendaftaran oleh kawan-kawan dari parpol di tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian data-data itu disampaikan ke parpol tingkat pusat, kemudian semua data itu dikombinasi, dikumpulkan, kemudian diupload di Sipol itu. Sehingga disampaikan tadi memang untuk pendaftarannya hanya di KPU RI. Nah, sementara kemudian tadi pertanyaannya menarik, apa yang dilakukan KPU Kabupaten? Yang dilakukan KPU Kabupaten adalah seperti di slide terakhir, karena KPU Kabupaten maupun Provinsi adalah bagian dari KPU RI, maka kami membuka layanan konsultasi untuk parpol-parpol di tingkat kabupaten. Karena bisa jadi belum semua parpol yang ada di tingkat Kabupaten Kulon Progo ini selesai melakukan proses pendaftaran. Karena seperti yang kita ketahui dari 75 parpol yang ada secara nasional, baru 14 parpol yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, untuk partai-partai yang belum melakukan pendaftaran, yang masih memerlukan asistensi ataupun konsultasi itu dari KPU Kabupaten ataupun Provinsi yang merupakan bagian dari KPU RI, memang diberi tugas untuk membantu kawan-kawan parpol di tingkat kabupaten untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk misalnya untuk mempersiapkan kegiatan verifikasi faktual misalnya. Jadi kami terbuka, silakan misalnya beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dengan kantor parpolnya, apakah harus ada surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Seperti itu, karena untuk pemilu 2019 itu harus ada surat keterangan dari pemerintah desa setempat, katakanlah bahwa kantor sekretariat tersebut akan digunakan. Nah, regulasi yang sekarang berbeda, jadi tidak ada surat keterangan dari pemerintah desa terkait dengan sekretariat parpol. Cukup dengan surat pernyataan dari pimpinan parpol tingkat pusat yang sudah disampaikan langsung ke Sipol dan print out-nya sudah disampaikan ke KPU RI. Nah, sementara untuk kegiatan verifikasi administrasi sendiri, untuk KPU Kabupaten ini mulai tanggal 16 Agustus, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan verifikasi administrasi kan ada yang dilakukan di RI dan kabupaten juga. Nah, untuk kabupaten sesuai dengan juknis yang terbaru, itu pelaksanaan kami mulai ngecek datanya itu adalah pada tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus. Jadi selesai pendaftaran tanggal 14 Agustus, baru setelah itu data-data yang perlu kami cross-check di lapangan itu disampaikan kepada KPU Kabupaten. Dari KPU Kabupaten akan menindaklanjuti. Sebagai contohnya, misalnya ada data yang ganda. Nah, secara Sipol ada 2 nama, misalnya nama Trimulatsih itu terdaftar di 2 partai. Nah, itu jika ada data seperti itu dari KPU Kabupaten akan berkoordinasi dengan LO parpol masing-masing. LO parpol yang terindikasi anggotanya tadi ganda. Kami akan berkoordinasi, akan berkomunikasi untuk menyelesaikan nama yang diduga ganda tersebut. Dan tentunya setelah 14 Agustus ini, harapan kami nanti dari
LO dari penghubung ataupun dari admin dari parpol yang sudah melakukan pendaftaran itu nanti akan kami koordinasikan lebih intens, lebih lanjut karena terkait dengan teknis untuk administrasi maupun untuk faktual sendiri. Saya kira itu Mbak Tati. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Tri yang telah menjawab pertanyaan saya yang mewakili beberapa pertanyaan dari masyarakat ya. Terus ini Bu Tri, ada ya tadi beberapa kali Bu Tri menyampaikan terkait apa sipol. Sipol itu apa Bu Tri? Jadi mungkin banyak dari kita, dari beberapa masyarakat yang nggak paham terkait dengan sipol. Silakan. Halo. Oh, J. Mbak Ibu apa saya? Baik, saya akan membantu menjawab. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan sipol. Di dalam saat ini KPU itu sedang melakukan banyak inovasi terkait dengan penggunaan IT sebagai sarana untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pemilu. Salah satunya adalah sistem informasi partai politik. Nah, sistem ini digunakan bukan hanya untuk KPU dan partai politik saja, tetapi juga sebagai sarana untuk transparansi secara luas, begitu, di mana semua masyarakat itu bisa, bukan hanya KPU dan partai politik ya, tapi masyarakat luas juga bisa mengakses terkait dengan data-data tentang partai politik. Nah, salah satu yang digunakan penggunaan sipol ini adalah dalam tahapan pendaftaran, di mana di dalam tahapan pendaftaran ini partai politik, keseluruhan partai politik meskipun yang menginput mungkin itu terkait dengan partai politik di tingkat DP pusat, tetapi sebenarnya keaktifan parpol di tingkat daerah juga terjadi karena mereka juga menginput data pemilih begitu. Mereka menginput data pemilih terkait dengan partai politiknya masing-masing. Tentu saja hal ini juga melibatkan dari partai politik di tingkat daerah. Gitu. Nah, di dalam data-data yang diinput itu, kemudian masyarakat juga bisa melihat yang sudah sampai saat ini yang sudah mendaftar ada berapa, dan sampai sekarang misalnya tadi disebutkan oleh Putri ada yang mendaftar ada 14 gitu yang sudah memenuhi yang sudah lolos gitu, itu ada 10 partai politik, tadi sudah disebutkan oleh Putri gitu. Lalu juga dari pengawas itu juga bisa langsung melihat siapa saja partai yang sudah masuk dan lain sebagainya. Dan ini juga memudahkan ini juga jadi ini juga memudahkan kita. Selain itu, metode penggunaan IT ini juga mengurangi dengan cukup signifikan jumlah penggunaan kertas gitu. Kalau kita menggunakan kertas keseluruhan gitu ya, itu juga sangat paling tidak hutan kita untuk membuat hutan-hutannya kita, tapi juga hutan-hutan yang lain. Jadi itu sipol gitu ya. Nanti itu di pendaftaran, di verifikasi juga lebih mudah, itu termasuk juga saya kira itu jawaban saya mungkin. Itu terima kasih, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan tentang sipol. Oh ya, terima kasih Bu Ida. Jadi sipol itu sebagai sarana ya, sarana bagi KPU untuk proses pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik peserta pemilu, demikian ya. Monggo Bapak Ibu peserta sosialisasi, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Cukup. Ya, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta sosialisasi, sedikit saya sampaikan bahwa terkait dengan data pemilih, silakan Bapak Ibu peserta sosialisasi bisa mengecek melalui Lindungi Hakmu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yayan Mulyana. Terkait dengan tahapan, marilah kita bersama-sama mengawal tahapan pemilu dengan baik, sehingga pelaksanaan pemilu di tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Mungkin dari saya sebagai pemandu di acara di sesi penyampaian materi ini banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-Bunda. Sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Haja sebagai pembawa acara. Monggo Mbak Haja. Baik. Terima kasih Ibu Tati yang telah memandu sosialisasi PKPU nomor 4 dari pagi hingga menjelang siang pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami akhiri, kami mohon terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, kami mohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah tersedia di kolom chat, dan bagi Bapak Ibu peserta dari partai politik, demi kelancaran komunikasi dengan KPU Kabupaten Kulon Progo, bagi Bapak Ibu peserta yang berasal dari partai politik maupun perwakilannya yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk sekali lagi perkenannya untuk mengisi link daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Di kolom chat memang sudah ada link yang dibedakan antara peserta yang dari perwakilan partai politik maupun yang dari non-partai politik. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, video penyelenggaraan sosialisasi pada hari ini juga tersedia di YouTube, di channel KPU Kabupaten Kulon Progo, bisa disaksikan kembali di kesempatan yang lain. Apabila ada informasi yang kurang jelas, Bapak Ibu juga bisa langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui mungkin WA kepada komisioner, atau bisa jadi datang langsung ke KPU. Nanti akan disediakan layanan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya lebih lanjut mengenai proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti sosialisasi PKPU nomor 4 pada pagi hari ini. Baik, untuk keperluan dokumentasi, sebelum saya akhiri, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera videonya, dan bagi Mas Pras maupun Mbak Yanti bisa melakukan dokumentasi. Monggo Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera video bisa menyalakan. Baik, kami hitungan ketiga, saya akan capture untuk tampilan Zoom ini. Oke, baik, saya tunggu. Bu Ria dari Bawaslu mungkin bisa menyalakan kamera video, maupun dari bagian pemerintahan yang terhormat Bapak mungkin. Ada juga dari PKB, PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Monggo bagi yang belum menyalakan. Baik, saya hitungan tiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Oke, sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya hitung hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, matur suwun Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mas Pras. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara telah kita lalui dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam mengawal acara pada siang hari ini terdapat banyak kekurangan, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Bisa jadi bertemu dengan Zoom dan mudah-mudahan kita bisa bertemu bertatap muka. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya.